Uskup yang mulia, selamat datang kembali di tenda ini. Orang cuma menunjukkan bahwa orang rupanya perlu aula. Umat yang terkasih, saya biasa menyapa semua yang ada sekaligus para undangan, seberapa yang berkesempatan hadir, karena setiap kegiatan seperti ini selayaknya kita mengundang masyarakat yang berada di sekitar kita ini, karena ini pesta perayaan hari ulang tahun berdirinya paroki. Kita mengenal dua perayaan, pesta pelindung, pesta berdirinya paroki. Kalau untuk paroki kita ini, tanggal ini 21 Februari berdirinya paroki. Dan pada kesempatan ini kiranya layak dan pantas hadir juga tokoh umat yang tahu bagaimana mulai dipikirkan, direncanakan, diupayakan, dilaksanakan sampai diselesaikan. Itulah untuk hari ulang tahun kelembagaan. Adapun nanti masih ada pesta pelindung yang kita akan rayakan tanggal 5 September, perayaan pelindung. Bagus juga di tempat ini kami sebagai pastor sampaikan, pastor paroki. Hari itu kami berharap Bapak Uskup juga boleh hadir. Tanggal 5 September itu hari Jumat, hari libur, dan pada kesempatan itu akan diadakan penerimaan sakramen Krisma di paroki. Saya tidak banyak bisa sampaikan karena saya baru 5 bulan di tempat ini. Yang lebih lama, tapi pembantu lebih lama, dia sudah 5 kali 5 bulan kalau tidak salah. Sehingga saya masih baru. Nah, mungkin bagus di tempat ini pada kesempatan ini karena saya masih baru. Dewan paroki yang ada itu juga ya baru, ada yang memang seberapa kali naik sering mau turun, ada yang setengah mati mau angkat sampai dia naik, tapi umumnya masih muda dan mereka berniat untuk membangun paroki ini bersama. Tapi pada prinsipnya kita semua pada umumnya baru. Maka pada hari ulang tahun paroki, bagusnya kita Dewan Paroki yang ada sekarang ini sedikit sebenarnya mendengarkan, atau kita bersama mendengarkan apa yang dibayangkan ketika paroki ini didirikan. Ini kan stasi yang pada waktu itu juga umat belum banyak, masih ambrosius tambah sedikit dengan keterbatasan yang kalau cuma umat nggak mungkin bangun gereja. Tapi ini kita menerima sejadi itu gereja, sehingga boleh bilang dapat gift, hadiah yang besar. Pasti juga ada bayangan atau harapan orang yang keluarga atau donatur yang memberikan, ketika dia berikan pasti punya harapan, semoga kelak ini. Nah, hal-hal ini yang bagus dicatat, hal-hal ini yang bagus didokumentasikan, karena kita kan gereja itu sejarah itu mulai dengan harapan yang pertama, kemudian coba direalisasikan sampai menjadi besar. Maka pada kesempatan ini sebagai ungkapan hati, saya mengatasnamakan umat semuanya mengharapkan mungkin sebentar atau wawan hati atau bagaimana dari Bapak Uskup. Kita juga kan ya, kalau besok Uskup bilang pindah, maka kita yakin tapi pembantu lebih pindah dari kita. Juga sekaligus dari
Karena saya mengetahui mungkin dari tokoh umat, dari Pasme, apa yang beliau harapkan. Mungkin ini yang boleh menjadi pesan untuk tahun ini, supaya sekurang-kurangnya tahun depan ketika kita merayakan hari ulang tahun yang kelima, kita boleh juga dewan yang ada ini boleh menunjukkan kami sudah berupaya, ini yang kami coba progresnya. Kalau kita buat seperti ini, maka secara data ada suatu bentuk-bentuk yang memang strategis, bukan hanya tiba saat, tiba akal, hanya sudah lihat saja apa yang ada. Memang ada kalimat yang bagus tuh, buat apa boleh buat atau buat apa yang boleh. Kalau apa yang boleh buat kan menyerah, tapi kalau buat apa yang boleh, kita sejauh kita masih boleh buat, kita tetap berupaya untuk buat. Mungkin itu sebagai ungkapan hati saya sebagai pastor paroki yang baru 5 bulan. Terima kasih, dan kami serahkan kepada pembawa acara. Baik, terima kasih. Sebelum kita akan menyaksikan kilas balik dari paroki kita akan wawan hati dulu dengan Bapak Uskup kita, diawali dari Bapak Wol Sumese. Selamat malam semua yang saya hormati dan cintai, yang mulia Monsinyur, pastor paroki dan pastor rekan, umat semua. Saya diminta untuk berbicara sedikit di hadapan Anda semua. Tentu ada juga yang belum kenal siapa ini opa ini, dan dia kalau duduk di gereja di tempat yang sama terus. Saya mau cerita sedikit. Waktu saya masih sekolah di Don Bosco di Ignatius itu, Monsinyur, ada sepasang suami istri yang selalu duduk di tempat yang sama. Siapa dia? Pak Tukunan, suami istri. Dia selalu, suami istri itu duduk di depan, di tempat yang sama. Nah, saya terkenal akan itu, sehingga pada satu hari ketika saya mulai masuk di gereja ini, saya juga tetap duduk di tempat yang sama. Baik, yang belum kenal, saya orang panggil Opa Wol. Saya kira yang baru di sini belum begitu kenal. Kalau yang lama pasti sangat kenal, karena pastor paroki tadi so cerita sedikit, saya juga mau cerita sedikit. Paroki ini memang baru 4 tahun, tapi kalau gereja ini diresmikan atau ditahbiskan pada waktu saya umur 80 tahun. 6 April 19, ya saya lahir 38, terus tambah 80. Yes, 2018 ya. Betul. Hari itu dipilih. Kenapa dipilih Opa hari jadi? Nah, ini ceritanya sedikit. Yang belum tahu, waktu mau bangun gereja ini ada panitia pembangunan gereja, Bos. Saya tidak tahu kalau ketua panitianya ada di sini. Saya tidak lihat tadi. Ada di Gorontalo kan, begitu. Jadi ceritanya seperti ini biar Anda tahu sedikit. Waktu itu salah seorang anggota panitia, saya punya cucu Hendro Pesot, yang kemejanya tidak cocok. Tadi dia bilang sama saya, Opa ini boleh pakai nih, terlalu boleh kan. Jadi waktu orang bawa itu proposal, saya nggak terima, itu cuma Oma yang terima.
pada satu pagi kita tanya Pak Oma, Oma mana itu proposal? Cerita. Proposal gereja. Oh sudah ada. Kita bilang Pak Oma begini, orang mau sarapan dulu pagi-pagi. Sarapan, sementara sarapan saya lihat dia punya anggaran maksudnya. Anggaran waktu itu kurang lebih 5M. Lalu habis saya sarapan dengan Oma, saya bilang begini Pak Oma, Oma, kita ada doi 5M persis. Bagaimana kalau orang kasih jo semua ini doi for bangun gereja? Oma bilang kalau Bapak suka ya kita setuju. Itu ceritanya. Tapi kalau waktu bangun tidak cukup tuh doi. Yang heran kelar juga ini gereja. Jadi kalau lahan supaya tahu semua ini hibah dari perusahaan, dari SKL Setia Kawan Lestari, developer dari ini bangunan di sini. Jadi dihibahkan, ada 3 sertifikat tanah itu dihibahkan, dikasih cuma-cuma. Juga ada yang dikasih untuk masjid, untuk geming juga dapat, dan untuk Katolik Pak Weli bilang kasih di pinggir kuala sini. Sebab tahu pastor suka memancing kita di belakang. Nah, ambillah ini. Waktu jalan Cibikin ada tapisan Sepanggal di situ. Ada orang ngomong-ngomong Pak kita itu kata, Kota Madia bilang, wali kota bilang, dorang pemilik. Ya, enggak, itu milik keuskupan. Ada 3 sertifikat kita kasih di keuskupan yang lalu. Waktu itu masih uskup lama. Jadi pastor waktu itu ojek palit. Pastor kita lapor ke pastor bilang, mana Jo, mesti pergi Pak Uskup ini, mesti minta. Waktu itu doi sudah kumpul 150 juta. Ya ada lebih. Kalau mau beli cuma beli bambu for tongka ini pembangunan sehabis. Kita bilang sudah, orang bangun kan. Nah, bangun satu waktu pastor dan monsinyur. Sebenarnya ini pakai loteng. Ada GP loteng dalam ini. Ada DP apa itu? Plafon. Tapi Pak Weli bilang terlalu rendah di gereja. Buka jadi plafon, orang cor semua. Kau bikin pakai gambar-gambar seperti yang sekarang. Maka jadilah itu. Makanya tadi malam saya resah sedikit, saya hubungi Romi. Saya bilang kenapa saya tidak diundang untuk acara? Mana ini surat undangan? Nah gitu. Terus akhirnya datang, saya bilang sudah barangkali orang lupa Pak kita, tapi kita tetap akan ingat. Ini satu hari saya ngomong dengan pastor paroki, saya bilang waktu belum ada pastor paroki, tahu monsinyur yang bikin bersih di gereja tiap hari saya dan Oma. Pel ini gereja pakai itu banging terangkat apa kostor, bikin bersih, kasih tunjuk semua. Tanam ini bangunan apa itu bunga-bunga di sini. Satu hari juga uskup bilang membikin tuh Gua Maria. Saya juga terpanggil untuk bikin itu. Panggil orangnya, suruh dia borong sampai selesai. Ada satu yang menarik, monsinyur dan pastor paroki. Waktu saya sakit, saya kan sebenarnya sudah mati. Iya, nggak percaya, saya bukan kena COVID. Ada di vaksin, akibat vaksin semua ini terkupas ini. Rambut sini semua kening, rambut yang namanya rambut semua gugur. Dan tidak pakai obat, cuma ada yang berdoa saya. Habis saya sudah rasa sembuh, waktu itu sudah pastor paroki sudah ada.
Pastor Pit ya. Saya bilang sama pastor, gini pastor, kita masih ada utang nih. Waktu itu sementara mau bangun ini bel gereja, menara, kita bilang kita masih ada utang. Berapa LDP anggaran yang masih tersisa yang belum semua kita tanggung. Begitu. Ada yang menarik Monsinyur dan pastor. Waktu kita orang rapat dan kita bilang kita semua bangun, ya semua tanggung anggaran. Ada anak-anak muda yang bilang, oh Pak, kita belum berani begitu. Bagaimana mau kasih semua ini? Oh doi yang ada dikasih, mau kasih bangun di gereja. Tapi kita bilang, kalau begitu mana masih kurang percaya. Bayangkan kita kasih semua, masih begini jo kita ini. Luar biasa. Kalau percaya lalu kita ajar satu kebiasaan Monsinyur. Kita bersifat khotbah sedikit kan. Kita bilang dulu waktu kita masih anak-anak, kalau mau ke gereja pastor, tukar doi kecil. Mau kasih derma kan. Kita bilang pada panitia, mulai hari ini cari tuh doi yang paling besar yang ada pangana itu tuh isi di gereja. Jangan cari doi kecil. Coba mulai hari ini Anda semua boleh simak saya punya pernyataan ini. Mulai hari Minggu lusa, kalau datang buka pastor semua doi 100 di situ. Jangan ada doi receh lah. Begitu. Doi apa yang paling besar yang ada, kasih Tuhan. Jangan cari yang kecil. Persis waktu itu yang dibacakan di gereja itu derma dari seorang janda. Yesus bilang dia suka kasih semua yang ada pada dia. Bagaimana itu orang mau tukar-tukar di doi kecil itu kasih derma? Ini kita kan hendak sekolah pastor, kita ingin tahu itu. Tapi kita belajar sederhana seperti itu. Dan sekarang tentu sesudah gereja ini jadi, pastor paroki tentu ada lihat di situ, dia punya inventaris juga. Dia punya meja itu, meja pengacara itu, pastor. Saya beli memang untuk meja pastor itu, iya kan? Saya senang sekali, saya sudah tidak masuk di sini. Dan saya cerita begini, satu hari Monsinyur bilang sama saya, langsung mesej, Paul, kalau ada sertifikat, kita semua kasih bikin paroki. Ini dia bercerita, itu 4 tahun lalu. Jadi setelah saya bawa di keuskupan, satu hari Tuhan bawa Pak Uskup singgah di rumah Pak kita dengan rombongan pastor-pastor minum kopi kata. Lalu pastor-pastor menyanyi, bagaimana kataku janji dari itu sertifikat so kasih tempo apa tuh uskup berjanji. Terus jadi 4 Februari 4 tahun lalu. Itu dia cerita dari ini gereja. Kita setua 87 kurang 2 bulan. Jadi ini semua menjadi dia tongkat estified untuk membangun ini tempat dengar-dengaran orang pastor paroki. Tapi kalau dia nyada butuh koreksi juga. Sebab tidak ada orang yang sempurna. Betul, maksudnya tidak ada orang sempurna. Jadi kalau tidak mau dikoreksi, orang yang paling tidak sempurna. Saya tidak mau bicara panjang, sebab saya juga merasa tidak apa-apa. Yang saya senang lihat gereja jadi paroki. Kalau umur gereja dari sudah 6 tahun kurang lebih diresmikan. 80 saya sekarang sudah hampir 87 des 86 des berarti 2 tahun lebih sesudah diresmikan bangunan gereja ditabiskan baru orang jadi paroki. Ya waktu itu paroki sudah Monsinyur
yang sekarang duduk manis di hadapan torang semua. Mari torang tepuk tangan untuk Bapak Uskup. Torang berdoa Bapak Uskup umur panjang. Kalau saya sudah jangan terlalu panjang, sudah 87. Nanti kalau 87 betul, akan bikin syukuran di sini, Pastor. Ya, kita mau bikin 87 dari di gereja. Ya, kita 80 diresmikan di gereja. Jadi yang umat-umat yang belum kenal, ya ini Bapak yang setua ini menyesal tadi Uskup bilang omak so nyanda karena omak so lebih dulu, omak so senang, dan kita so kurang sisa-sisa hidup. Kita senang sekali biarpun pakai tongkat, satu waktu kita belum bisa datang ke gereja, tapi akhir-akhir saya so bisa datang ke gereja. Saya mau ingin menutup, saya punya sepatah dua kata ini. Saya ingat beberapa waktu lalu orang pesaudara yang duduk di depan ini sudah datang di rumah dan saya sudah bikin videonya ya. Dan boleh di situ ada dokumentasi Pastor. Ada sebagaimana riwayat ini kita bangun ini gereja. Tapi satu hal yang saya ingat selalu, waktu kita masih masuk gereja, kalau bukan di Paniki, di lapangan sini, itu oma begini. Setiap kali dia lewat gereja gini, dia bilang begini, Pak, siapa kita orang yang boleh dan gereja dan begitu dia bilang Pak kita. Dia bilang tunggu jo, kalau Tuhan kasih dia mau jadi, dan memang betul dia jadi. Kalau mau harap mau tunggu, ya kita seberani diri, semua yang ada pada kita kasih. Dan sampai sekarang kita nggak jadi miskin, masih begini lagi mestinya. Hebat itu Tuhan atur. Siapa suka ikut ke kita, ada tempat lain lihat hubungi Pak Monsinyur, boleh bangun gereja lagi. Ya dong, orang mesti kasih semua yang ada pada orang. Itu yang kita harap orang-orang muda. Ada cucu-cucu saya yang kita harap juga berpartisipasi dengan ini usaha ini. Dan tadi saya tidak salah tangkap, Pastor suka ini jadi model ya. Dan Pastor bilang Pak kita gereja mesti tambah, kata dia punya akhir apa Gria Paniki Indah kan. Terus di belakang dari Torampe ini selalu ada Gria Paniki. Saya lihat di sini perayaan paroki Bunda Teresa dari Kalkuta, Gria Paniki Indah. Sebenarnya bukan Bunda Teresa itu jadi pelindung. Satu hari orang ini mau dikasih nama Teresia. Saya dan Uskup datang sini waktu itu Bunda Teresa ini baru diresmikan sebagai orang suci, dan Monsinyur bilang Pak kita, bagaimana kalau orang ganti itu nama? Ya dia bilang kalau Uskup mau ganti kita ikut jodoh. Ya itu dia cerita, bukan Bunda Teresa Pastor, itu kurang diganti dalam perjalanan, diganti menjadi Bunda Teresa. Terima kasih, saya sudah makan, meskipun biasa saya cuma makan malam, makan bete atau batata, tapi ini malam saya makan nasi sedikit, Monsinyur. Saya senang sekali bisa hadir 4 tahun paroki Bunda Teresa dari Kalkuta. Selamat malam, mari kita lanjutkan perjuangan. Dan mau dengar apa-apa Uskup mau bilang ke orang semua. Oke? Tepuk tangan untuk Bapak Uskup. Terima kasih. Penayangan video kilas balik dari paroki Bunda Teresa dari Kalkuta, Gria Paniki Indah. Tentu ini punya sejarah dan cerita yang panjang. Kita semua yang hadir di sini adalah pelaku-pelaku sejarah.
termasuk juga ada di depan kita sesepuh kita Bapak Wal Frederick Sumesey bersama keluarga dan umat. Saya dikirimin proposal anggaran pembangunan ini. Lalu waktu datang saya tidak lantas baca apa enggak. Saya cuma taruh di meja di ruang tamu. Waktu itu dia punya anggaran 5M kalau saya tidak salah. Gereja Katolik Paroki Bunda Teresa dari Kalkuta Gria Paniki Indah merupakan paroki ke-73 di Keuskupan Manado. Berdirinya paroki ini berawal dari kerinduan umat Katolik di perumahan Gria Paniki Indah untuk memiliki tempat ibadah sendiri. Pada tanggal 13 Maret tahun 2016, Monsinyur Yosef Suwatan MSC yang saat itu menjabat sebagai Uskup Manado bersama Pastor Paulus Yoce Palit PR meletakkan batu pertama pembangunan gereja. Lokasi pembangunan gereja merupakan hibah dari keluarga Sumesey Nicholas dan keluarga Pesot Sumesey selaku tokoh umat dan developer perumahan Gria Paniki Indah. Semua umat boleh turut serta, ya kan? Tetapi kalau kita mau tunggu itu, kapan nih gereja mau dibangun? Kapan mau selesai? Begitulah. Gereja ini baru gedung, mau diisi. Yang saya ingat diisi itu mulai dari bangku gereja. Boleh dikata sebagian besar itu tidak dibayar. Itu cuman jasa pribadi dari Pak Weli. Perjalanan menuju paroki mandiri terus berlanjut hingga pada tanggal 21 Februari 2021, hari Minggu Prapaskah pertama, paroki Santa Teresa dari Kalkuta Gria Paniki Indah dimekarkan dari paroki Yesus Gembala Baik Paniki dan diresmikan oleh Uskup Keuskupan Manado, Monsinyur Benedictus F. Stefanus Roli Untu MSC. Ada 2 stasi di paroki Bunda Teresa dari Kalkuta Gria Paniki Indah, yaitu stasi Santo Petrus Mapanget Barat dan stasi Santo Carolus Borromeus Kima Atas. Uskup kemudian menunjuk Pastor Petrus Tinangon PR sebagai pastor paroki yang pertama. Sebagai paroki yang baru, semua bahu-membahu dalam memajukan baik dalam pelayanan gerejani maupun kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Kevikepan Manado maupun Keuskupan Manado. Tak terasa 4 tahun berlalu. Paroki Bunda Teresa dari Kalkuta Gria Paniki Indah ada sampai sekarang ini. Berbagai suka duka dalam kegiatan gereja umat lewati bersama. Mari kita jaga bersama paroki Bunda Teresa dari Kalkuta Gria Paniki Indah ini sebagai paroki yang mandiri hingga masa mendatang. Dan saat ini mari kita akan lanjut dengan pemasangan lilin dan pemotongan kue. Pasang lilinnya, pasang lilinnya sekarang juga, semua sekarang juga, sekarang
lilinnya, pasang lilingnya, pasang lilingnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Tiup lilinnya, tiup lilingnya, tiup lilingnya, tiup lilingnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Bagi kuenya, bagi kuenya, bagi kuenya, bagi kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Ya, tentu yang akan mau apa dulu ini trompet pastor-pastor yang akan menakodai, iya kata-katanya kan. Jadi nanti akan tolong berdukung tentunya semua upaya, jeripaya baik dalam pengembangan iman maupun fisik dan rohani tentunya ya. Silakan. Wow, memang lincah sekali trompet gembala kita ya. Aduh, memang. Karena hadir juga di sini ada dari pemerintah Bapak Bram Tendean dari Kepala Lingkungan. Iya, pertama diserahkan kepada Opa yang mau memberikan seluruh jiwa raganya untuk pembangunan orang punya gereja. Terima kasih Opa, motivasi Opa sangat berguna untuk kita semua. Tentunya kita sangat bangga punya Opa ya, Opa Wolf, tentunya dengan almarhum Oma Semi. Iya, sudah diterima oleh pemerintah, diwakili oleh Bapak Kepala Lingkungan. Iya, oke mantap. Selamat melanjutkan karya baik ya. Tentunya didukung oleh semua kita yang sudah dilantik tadi menjalankan tugas. Karena masih kecil jadi dapat banyak pasar kata. Oke, selamat menikmati sebagai mewakili kita semua. Oh, ada suap-suapan ini dagang. Saling baku sayang sekali buat trompet pastor. Jadi memang mesti begitu. Bapak boleh. Baik. Oke, nanti boleh di tempat masing-masing menikmati kue. Kita akan dengarkan. Kalau tadi ada ungkapan dari Wawan Hati, tentunya dari mewakili umat. Kini orang mau dengar dari Bapak Uskup kita yang tercinta, yang mulia, Monsinyur Benedictus Estefanus Roli untuk MSC. Apa yang saya mau sampaikan, yang mungkin tambahan dari perayaan Ekaristi tadi di gereja dengan bacaan yang orang sudah dengarkan, dan yang saya mau garis bawahi pertama yaitu Pastor Angki tadi menekankan tentang semoga paroki ini dengan kebersamaan, jalan bersama, gereja paroki ini yang sinodal, jalan bersama, maka paroki ini bisa menjadi model untuk paroki-paroki lainnya ya. Istilah lain mungkin bisa dikatakan menjadi barometer untuk paroki-paroki lainnya, begitu kan ya. Dengan demikian maka tentu ini memberikan harapan yang menjanjikan kepada kita pas tahun ini 2025, jubileum 2025 ya, tahun di mana rahmat Tuhan datang di tengah-tengah kita, 2025 tahun Masehi, dan untuk Gereja Katolik dirayakan sebagai hari tahun suci dengan simbol-simbolnya, yaitu dibukanya
Porta Sancta, pintu-pintu suci, bukan hanya di Roma, tapi juga di gereja-gereja pusat di Keuskupan maupun gereja-gereja yang ditunjuk oleh uskup di wilayah Keuskupan. Seperti kita tahu, selain gereja katedral, ada gereja Hati Kudus Yesus Tomohon. Itu katedral pertama ya 100 berapa tahun lalu, mulai 1920, berarti 125 tahun yang lalu. Dan kemudian 105 ya, bukan 125, 105 tahun yang lalu. Dan kemudian gereja di Palu, Santa Maria Palu, dan kemudian di pusat pelayanan pastoral Youth Center di Lota, itu juga diberkati pintu suci Porta Santa. Jadi bertepatan dengan tahun jubileum ini 2025, umat di paroki ini merayakan perjalanan 4 tahun sebagai paroki, dan kiranya ke depan bisa menjadi model dan barometer untuk paroki-paroki lainnya, apalagi dengan kehadiran Pastor Antonio Franciscus Runtu, yang biasa dipanggil Pastor Angki, bersama dengan pastor rekannya Pastor Yan Silvianus Koraa, yang biasa dipanggil Pastor Alo. Tepuk tangan untuk duet ini, pastor paroki, kepala dan rekan. Nah, itu bisa menjadi barometer atau model kalau yang tadi diseringkan oleh Bapak Wall. Kalau umat mengikuti jejak siapa? Bacaan hari ini menunjukkan, yaitu jejak Yesus yang menjadi teladan, menjadi model, barometer kita, khususnya orang Kristiani, yaitu seperti Yesus katakan, untuk mengikuti aku, apa yang harus kamu lakukan? Semua pengikut Kristus, yaitu pertama, menyangkal diri, kedua, memikul salib, dan yang ketiga yaitu memberikan diri sampai habis. Dan itu yang orang dengar tadi dari keluarga ini. Apa yang dorang miliki, yang ada waktu itu 5M, dorang berikan semuanya untuk pembangunan gereja ini. Luar biasa ya. Dan ini tentu menjadi model. Jadi kalau paroki ini mau menjadi model, ada banyak contoh model di paroki ini, antara lain dari keluarga Sumesei Nicholas ya. Dan bersama tadi yang sudah disebutkan juga Pak Weli ya, keluarga Pesot Sumesei, Pak Weli dan Ibu Nini pasti saling mendukung di dalam GAM. Kalau Pak Wol kerja jalan sendiri pasti tidak akan jalan mulus. Dan kita tahu Ibu Sylvia almarhumah sangat mendukung apa yang sudah dipikirkan bersama dalam keluarga. Dan kemudian bersama dengan Weli dan Nini, luar biasa ini pasangan ini. Ya seperti pasangan di paroki ini, yaitu Pastor Angki dan Pastor Alo ya. Biar dorang baku-baku gara, baku-baku kritik, tapi disitulah seperti Pak Sumese katakan tadi, kalau ada yang nggak beres ya diberitahukan, ditegur, karena itu bukan apa, itu bentuk cinta ya, untuk orang menjadi lebih baik, menjadi lebih dibaharui dan menjadi lebih sempurna. Nah, kembali tadi bahwa boleh bisa menjadi model, dan saya yakin itu akan jadi kalau ada apa tadi, yaitu keterbukaan untuk memberikan sebagai ungkapan solidaritas, peduli, rasa peduli kita satu sama lain. Dan kita tahu bahwa di paroki ini ya luar biasa. Awalnya mulai dengan 10 wilayah rohani kan, 10 kan awalnya, dan sekarang sudah menjadi 16 wilayah rohani, ditambah dengan stasi, 2 stasi kan, 3 di Mapangit Barat dan 2 di Kima Atas ya. Nah, dengan demikian kita melihat bahwa
bahwa apa yang dimulai 4 tahun lalu mulai ditanamkan dan dimulai ternyata bertumbuh, berkembang, menjadi mekar dan berbuah seperti sekarang ini. Inilah buah-buah dari pemberian diri, dari rasa peduli, rasa solidaritas dari umat sebelumnya. Sekarang orang bisa menikmati itu, dan karena itu menjadi satu tantangan ke depan. Orang bisa buat apa untuk pengembangan paroki ini. Dan kita dapat dengan beberapa orang yang berpikir ke depan supaya paroki ini menjadi lebih baik. Antara lain kita sudah dengar tentang ini pekuburan, pemakaman, tempat pemakaman yang bisa menjadi bagian dari paroki ini. Luar biasa ini donatur yang muncul di kemudian hari sekarang ini. Ketika ada yang bergerak, yang lain akan tersentuh untuk memberikan, seperti yang diteladankan oleh keluarga Sumesei Nicholas. Nah, untuk itu saja yang saya mau katakan. Mari kita memberikan diri kita yang terbaik. Mulai dari mana? Tentu mulai dari keluarga. Jangan lupa, mulai dari keluarga. Sebab iman itu ditanamkan mulai dari keluarga. Dia tumbuh, berkembang, itu mulai dari keluarga. Dan kalau itu sudah mulai dari keluarga, maka saya kira itu akan menjadi berkembang dan berbuah di dalam perjumpaan umat di sini sebagai satu persekutuan. Jadi apa harapan saya? Ya, semoga paroki ini tumbuh terus, berkembang, dan menjadi terang dan garam baik bagi umat di wilayah ini, bagi umat di seluruh Kuskupan. Ini salah satu dari 76 paroki. Nah, ada 2 stasi. 2 stasi ini salah satu dari 420 stasi yang ada di seluruh Kuskupan. Dan kalau ngoni so ada cukup, jangan kikir, bukalah hatimu untuk membantu umat di tempat lain yang masih sangat membutuhkan. Ada yang kita tahu, orang baru membangun persekutuan, baru mulai fondasi gereja. Ngoni ini so begini, luar biasa. Mari kita mengikuti teladan Kristus dan Kristus yang lain yang ada di tengah-tengah kita. Terima kasih. Kita akan dengarkan ucapan terima kasih dari Bapak Harold Prakasik yang kami hormati dan kami cintai, Bapak Uskupan Manado, Uskup Roli Untu, yang kami hormati dan kami banggakan dan kami cintai, Pastor Paroki, Pastor Angki dan Pastor Alo, yang kami hormati, Kepala Lingkungan 10, yang kami hormati, dan yang menjadi teladan sesepuh di paroki kita, Bapak atau Opa Wolsmese bersama dengan keluarga. Yang kami hormati para undangan, tokoh-tokoh umat yang hadir, ketua-ketua kelompok kategorial paroki maupun di stasi, ketua-ketua stasi, ketua-ketua wilayah rohani, teman-teman pengurus Dewan Pastoral Paroki yang baru dilantik dan diutus pada malam hari ini oleh Yang Mulia Bapak Uskup. Hari ini patutlah kita pertama-tama mengucap syukur karena berkat cinta dan kemurahan dari Tuhan, kita telah dibimbing dan dituntun olehnya untuk dapat berjalan bersama, bersiara bersama di dalam satu paroki ini dengan rupa-rupa pengalaman yang kita telah lalui bersama,
dan akhirnya kita persembahkan di dalam misa syukur pada malam hari ini. Sudah banyak yang telah kita dengarkan dari Bapak Uskup, dari Pastor Paroki, dan dari Bapak Wals Sumese. Ada harapan dari gereja dan dari kita semua bagi paroki yang kita cintai ini. Oleh sebab itu, dalam kesempatan yang indah ini, kami mengucapkan pertama terima kasih kepada Bapak Uskup yang telah memimpin perayaan Ekaristi pada hari ini bersama dengan Pastor Paroki dan Pastor Kan serta Frater Diakon. Kami ucapkan terima kasih di tengah-tengah kesibukan Bapak Uskup masih memberi waktu spesial bagi kita untuk bersyukur dan merayakan bersama. Kami ucapkan terima kasih juga kepada Pak Wals Sumese telah memberikan waktu untuk hadir bersama-sama dengan kita, bergembira dan bersyukur bersama. Kepada kepala lingkungan, terima kasih, dan kepada para suster, terima kasih yang sebesar-besarnya telah bersama-sama dalam perayaan yang baik ini. Oleh sebab itu, harapan-harapan yang telah kita dengarkan tadi dari Bapak Uskup, dari Pastor Paroki, dan dari Pak Wals, marilah dalam momen yang berbahagia ini kita coba membuktikan dengan bekerja sama Dewan Paroki yang baru. Kita bergandengan tangan bersama dengan seluruh umat yang ada di paroki ini, kita mewujud menyatakan sehingga pada perayaan 5 tahun ke depan, di dalam evaluasi ke depan, kita sudah lebih maju dari hari ini. Sekali lagi kami atas nama Pastor Paroki, Pastor Kan, dan seluruh pengurus Dewan Pastoral Paroki ucapkan terima kasih atas kebersamaan dan kehadiran kita semua. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak Aro, dan kita akan tutup rangkaian acara kita pada malam hari ini dengan doa. Mohon kesediaan Pastor Paroki, Pastor Angkero. Sebelum berdoa, saya belum puas, lupa bilang tadi. Terima kasih secara khusus kepada ketua-ketua wilayah rohani. Paroki itu hanya bisa hidup bukan karena DPP-nya yang ada di pusat paroki. Yang punya umat itu ketua wilayah rohani. Makanan yang disediakan ini bukan urusan DPP, tapi ketua wilayah rohani. Terima kasih banyak. Maka sebentar mungkin semua ketua wilayah rohani yang masih ada maju untuk memfoto. Sebenarnya bagus tadi sudah balingkan ini ketua wilayah rohani. Yang pembantu ketua tidak usah, cukup ketua seperti pastor pembantu, tidak perlu memfoto 2 kali. Terima kasih banyak untuk ketua-ketua wilayah rohani dari semua yang senantiasa mendukung sekurang-kurangnya sampai dengan saat ini, menyiapkan semua untuk kita di sini. Ada kebiasaan yang baik di sini, bilang kepada kita, Pastor, kalau ada acara bersama itu sudah mentradisi. Ketua-ketua wilayah rohani akan mengajak semua keluarga kita pindah meja makan, sehingga itu pun salah satu pemberian yang sangat cukup besar yang perlu juga terang hargai dan ucapkan terima kasih. Baik, mari kita mohon berkat Tuhan. Ini doa penutup. Habis ini acara bebas sampai izin pemerintah jam berapa? Jam 12. Oh iya. Artinya jam 12 tuh musik, Marsapa tuh belum mau pulang, nanti pulang pagi. DPP kan mesti menimpang dulu, nanti usah pulang. Keributan, kebisingan kita juga mesti menghormati. Ada acara bebas di sini untuk kita bersama sampai
sebentar. Mari kita mohon berkat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kami percaya karena penyertaan dan rahmat-Mu kami dapat merayakan hari ulang tahun yang keempat paroki kami ini. Di tempat ini bersama dengan uskup kami, gembala, bersama dengan tokoh-tokoh umat, bersama dengan mereka semua yang mau berbagi bersama kami. Semoga kehadiran, pemberian yang telah diungkapkan sampai saat ini, harapan-harapan baik kami semua dapat menjadi bagian dari upaya kami, tekad kami, niat kami untuk menjadi saksi persekutuan sebagaimana diamanatkan oleh Putra-Mu kepada kami. Terima kasih untuk semua yang telah Engkau berikan. Berkatilah harapan-harapan baik kami, anggota-anggota umat-Mu, keluarga-keluarga, persekutuan-persekutuan basis, paroki kami, dan juga masyarakat di mana kami hadir setiap hari. Semoga kami semua sungguh dapat menjadi saksi yang baik dan setia, menjadi kabar gembira bagi orang-orang di sekitar kami. Lindungilah kami yang akan kembali ke tempat kami masing-masing. Semoga semuanya senantiasa dapat Engkau rahmati. Maka kami mohon berkat-Mu senantiasa untuk kami. Tuhan beserta kita sekarang dan selamanya. Semoga Allah memberkati saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.